Wah, gimana ini? Puasa Ramadan udah dapat setengahnya ya. Iya, bener. Bentar, sebelumnya mohon izin Pak Dar sama Pak Imran untuk menyapa teman-teman yang berada di rumah. Ya, langsung aja. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di Libas Talk Show bersama kita. Nah, gimana nih teman-teman? Kira-kira udah kangen nggak sih dengan Libas Talk Show ini? Harusnya sih kangen banget ya. Iya. Oke, gimana kalau kita perkenalan dulu? Langsung saja. Oke, dimulai dari sebelah sana. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isam Arzak dari kelas 7A dan di sini saya sebagai perwakilan tim Libas Production. Iya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fonus Sundaram dari kelas 8A. Di sini saya sebagai wakil ketua Libas Production yang kedua. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nazwa Naila Ilmi dari kelas 8D. Saya perwakilan dari OSIS dan di OSIS saya sebagai wakil ketua OSIS 1. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bintang Zaskia Ramadhani, saya dari kelas 7C. Saya dari OSIS, di OSIS saya menjabat sebagai anggota dari Segbit Bela Negara. Wah, gimana nih teman-teman, sudah kenal dengan kita dong. Betul. Harusnya lebih enak nih ngobrolnya nih, ngobrol. Oh ya, kita udah lama ya nggak tayang talk show. Iya. Kira-kira kenapa sih kita nggak tayang talk show gitu? Ini kita tidak tayang talk show ini dikarenakan banyak sekali kegiatan yang ada di Benar sekali. Kita mau ngulik dari berapa hari? Januari. Iya. Oh ya, Januari kita launching Mercy Bells. Benar. Iya. Program baru yang ada di 15. Lalu ke bulan Februari kita mengadakan acara Limosta Ya, sebagai hari anniversary SMP Negeri 15 Surabaya. 45 tahun, Betul, ya. 45 tahun, dan di situ juga ada talk show. Outdoor pertama kali Outdoor, Libas, first time outdoor. Ya, first time bersama Rizka, Kak Rifki Monzi dan Kak sama Yuda. Kak Yuda. Iya. Jadi banyak sekali program-program, dan yang terbaru Ramadan ini adalah One Day One Juice. Iya, Yang kedua setelah juga. tahun kemarin ya. Iya, Oh ya, benar. ada kultum waktu pada Ramadan kemarin. Dan ini ngomong-ngomong, One Day One Juice ini dapat sebutan baru ya di tahun ini ya. Oh iya, betul. Iya, ngaji bersama arek Libas gitu. Intinya teman-teman yang kepo apa aja sih program-program yang sudah berjalan, harus kepoin sosial medianya SMP Negeri 15 Surabaya, mulai dari Instagram dan YouTube. Intinya kita akan selalu update apa yang terbaru dari 15. Nah, iya, benar Oke, banget. kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Kira-kira pembahasan talk show kali ini mengenai apa ya? Mungkin kita bisa say hi, sapa-sapa dulu Langsung kepada bintang tamu. saja. Oke. Selamat siang dan selamat datang Bapak Darsana dan Bapak Imran di studio talk show SMP Negeri 15 Surabaya. Bersama kami host-host yang akan memandu acara pada siang hari ini sampai selesai nanti. Mungkin ada beberapa poin-poin penting yang perlu ditanyakan dari host? Pastinya kan. Pasti dong. Oke. Kita sudah menyiapkan beberapa poin penting yang tentunya teman-teman di rumah juga penasaran apa yang akan kita bahas selanjutnya gitu ya. Benar. Kita perkenalan ke bintang tamu dulu ya. Iya. Mungkin bisa dimulai dari Pak Darsana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan beneran ini ya. Iya, Bapak. Tadi sudah disebut nama saya Darsono. Per 28 Maret 2023 diamanai oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 15 Surabaya. Itu kalau hanya perkenalan. Saya tidak perlu mengenalkan istri saya berapa, anak saya berapa. Itu saya kira. Nggih. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin bisa lanjut kepada Bapak Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku SMP 15 yang ada di sini dan di rumah, salam jumpa dengan Bapak. Salam sehat, penuh semangat. Perkenalkan, Bapak adalah Muhammad Ali Imron, biasa dipanggil Pak Imron. Bapak bertugas di SMP 15 ini sejak akhir 2004 ya. Belum lahir ya kamu ya? Belum, Masih 4 tahun kemudian. Iya, jadi anak-anak belum lahir, Bapak sudah di sini.
Nah, mungkin para alumni yang melihat penampilan saya hari ini, sampai jumpa lagi dengan anak-anak alumni ya, semuanya yang di SM15 dimanapun berada di seluruh dunia ya. Demikian perkenalan kali ini dari Bapak Imron. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin buat alumni-alumni nih yang udah tahu dengan Pak Imron bisa langsung Ciri khasnya komen. Iya, komen, ramaikan komen di YouTube SMP Jangan lupa like dan subscribe juga. Iya. Oke. Baik, perkenalan dari bintang tamu telah selesai. Selanjutnya kita akan bahas apa ini, Bintang? Hari ini kita akan bahas tentang sampai jumpa dan selamat datang Pak Darsono, PLT Kepala Sekolah dan Kepsek baru di SMP Negeri 15 Surabaya. Yang sampai jumpa PLT-nya ya Bapak ya. Iya. Dan yang selamat datang Kepseknya. Benar. Jadi ini kayak PLT sementara yang menjadi selamanya. Pak ya. Karena beberapa waktu anak Libas butuh kepastian mengenai kepala yang resmi gitu ya. Iya, benar. Itu kelihatannya semuanya karena doa-doa kalian. Alhamdulillah. Allah berpihak pada kalian, tidak berpihak pada saya. Jujur ini kayak anak-anak Libas ini penasaran Pak dengan kepala sekolah yang baru, karena setiap saya jalan ke lorong-lorong itu banyak sekali yang ngobrol-ngobrol tentang kepala sekolah kita jadi siapa sih gitu. Apa tetap Pak Dar apa bagaimana gitu, Pak. Karena kan dengar-dengar PLT cuma 3 bulan ya Bapak. Iya. Ini sampai 8 bulan. Malah brojol ya kalau bayi tuh. Oke, mungkin bisa membahas mengenai PLT. Kenapa sih Bapak harus ada PLT atau kepala sekolah sementara gitu? Kenapa nggak langsung Tetap aja langsung gitu, tetap iya. aja gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, sesuai yang kalian rasakan sendiri pada 1 Agustus 2022 kepala sekolah lama kan purna, sehingga perlu adanya kepala sekolah yang bisa jadi pimpinan yang di sekolah yang ditinggalkan sedang purna itu. Nah, sehingga karena kebetulan di Surabaya itu banyak sih calon kepala sekolah, tapi kalau kepala sekolah itu diangkat, calon-calon itu gurunya jadi kurang. Karena Surabaya ini kebetulan saat ini kekurangan guru sebanyak 2.500 guru. Jadi lebih banyak muridnya gitu ya Pak. Iya, lebih banyak murid jadi pasti. Kalau lebih banyak murid itu pasti gitu. Cuman memang setiap sekolah itu kekurangan guru, termasuk di sini juga kekurangan guru, sehingga guru-guru Surabaya itu rata-rata jamnya tinggi. Nah, kalau kekurangan guru itu sementara sudah kurang 2.500, kemudian yang calon itu diangkat, berarti kurangnya akan tambah. Iya, benar. Nah, karena kebetulan seperti itu sehingga Dinas Pendidikan masih menimbang sampai nunggu guru baru yang muncul lewat P3K itu, sehingga akhirnya lah saya diberi tugas diamanahi. Betul memang PLT itu umurnya 3 bulan mestinya, tapi karena mungkin pertimbangan yang luar biasa dari Pak Kadis yang luar biasa menurut saya wawasannya ke depannya itu, karena kalau diangkat memang tambah. Kalau kepala sekolah satu lembaga, 2 lembaga, 1 orang guru, 1 orang kepala sekolah itu masih bisa jalan. Tapi kalau satu sekolah tidak ada gurunya, 1 saja mapel itu sudah bingung. Nah, sehingga untuk mengangkat guru yang sudah lolos cakep dari guru penggerak, seleksinya sudah lolos semua, terlewati semuanya, untuk diangkat itu masih pikir-pikir. Ya karena seperti itu tadi pertimbangannya, sehingga kurang lebih saya 8 bulan itulah jadi PLT di sini, dan kok tidak tahu berlanjut sampai dengan saat ini tiba-tiba malah definitif di sini per 28 Maret kemarin. Alhamdulillah ya Pak ya. Saya sebenarnya agak bagaimana gitu, karena 15 kan sekolah yang luar biasa. Jadi Semoga semakin adanya Pak Dar sebagai kepala sekolah gitu ya. 15 Insya Allah, menjadi insya Allah. lebih luar Iya, biasa insya Allah. lagi. Karena sekolah yang luar biasa itu kadang-kadang membuat wah ini tanggung jawab yang lebih buat saya gitu. Jadi saya yang biasa di sekolah yang agak mohon maaf bukan menjelekan ya, agak di pinggir, kemudian 15 memang di pinggir jalan Nur ya, pinggir jalan, tapi 15 kan tetap sekolah terbaik di wilayah utara menurut saya, sehingga itu tantangan buat saya. Meskipun saya belum melakukan apapun di 15 ini, menurut saya ini tantangan tersendiri buat saya, yang kedepannya saya harus lebih berpikir lagi gimana 15 yang sudah baik itu menjadi baik. Aslinya 15 itu saya tidak perlu melakukan apapun, tetap jadi pilihan masyarakat.
Saya tinggal tidur aja, adik kamu kalau mau sekolah mana? Nggak mau milih sekolah lain, milihnya di 15. Ya, itu jadi tinggal tidur aja udah seperti itu. Tapi kan saya nggak mau seperti itu. Kalau bisa kan nama itu tetap terjaga, image masyarakat yang sudah baik begitu untuk 15 tetap terjaga image-nya itu. Syukur-syukur malah seperti yang setiap saat kita selalu dengar dan melihat teman-teman kalian yang hampir bisa dikatakan tiada minggu tanpa prestasi. Nah, itu tetap harus dijaga. Kreativitas juga ya, harus Pak. dijaga itu yang mengawali. Kenapa sampai terjadi PLT ya karena Surabaya kebetulan kurang guru. Ya, calon pengawas kepala sekolah yang sudah siap itu kalau diangkat guru tambah kurangnya banyak. Itu intinya sehingga perlu adanya PLT gitu. Itu Baik. loh kok jadi tegang gitu. Katanya santai kok jadi tegang gitu. Oh ya Pak, ini ngomong-ngomong ini sebenarnya kita nih dengan Burum nih Pak. Jadi kita mau mengundang Bapak Darsono dengan Burum, tapi ternyata Burum ini banyak kegiatan Dan juga baru di sana. baru kemarin kita say goodbye. Iya. Guru kalian, kalau guru itu kan sebenarnya karir puncaknya itu kan yang pertama kan kepala sekolah itu. Mungkin kalau ada rezeki karir bisa ke kepala dinas, ke yang lain-lain. Tapi intinya karir seorang guru itu ya kepala sekolah itu. Alhamdulillah Burum ya, bersamaan dengan Pak Dar waktu definitif di 15 ini dilantik sebagai kepala sekolah di sekolah lain. Itu adalah prestasi luar biasa gitu. Benar sekali. Di SD negeri ya Bapak SD ya? negeri Tambak Sari 3 kalau SD negeri Tambak Sari 3. Mungkin Burum nanti bisa lihat channel YouTube kita say hi. Halo Burum. Tahu kalau dikabari nanti Burum. Baik. Selanjutnya bahas apa ini? Fani, Isam, Bintang? Apa ini Sam? Bahas mengenai yang akan dilakukan selanjutnya Bapak untuk Mungkin kedepannya, ada program gitu. untuk program kedepannya. terbaru. 15 ini Pak. Seperti tadi yang saya katakan bahwa 15 itu saya tinggal tidur aja orang tua sudah pada berlari mencari 15. Tapi saya tidak mau begitu. Yang pasti Surabaya sedang gencar-gencarnya untuk menggali talent dari siswa-siswi, baik SD SMP yang menjadi wilayahnya kota Surabaya. Maka ya saya nanti di sini pun ya itu, saya lebih banyak program saya terkait dengan talenta, menggali talenta dari anak-anak. Kita gali baik lewat ekskul atau mungkin lewat kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin lomba-lomba dalam rangka classmate atau apapun. Nanti tujuannya satu, kita dalam rangka menggali potensi, menggali talenta-talenta dari anak-anak itu. Tidak mesti dari olahraga, bisa dari seni, dari apapun. Ya, kita bisa. Dan Surabaya semuanya insya Allah diwadai. Gitu. Jadi saya lebih fokus ke sana nanti terkait anak-anak. Program saya ya nanti arahnya ke bagaimana membuat dan bisa menggali potensi yang ada di anak-anak. Iya, jadi seperti untuk mengembangkan diri dan menggali mengembangkan bakat dan minat gitu, kemampuan. Jadi, Kali potensi dan raih prestasinya ya Bapak ya. Jargonnya 15 itu. Gitu. Oh, gitu jargonnya 15 ya. Iya Pak. Gimana jargonnya gimana? Programnya Pak Darsono gitu. Kali potensi raih prestasi. Oh, begitu. Berarti sudah saya padahal belum tahu itu, kok salahnya kok nyambung gitu. Nyambung. Makanya kalau saya ditaruh di 15 itu. Berarti pas tepat ini Pak. Jadi pastinya akan ada program baru yang akan terlaksana ya Bapak ya. Insya Allah. Dan mungkin tapi tetap saya selaku orang yang baru itu kan seperti orang buta yang berjalan di tengah malam. Jadi wis buta di tengah malam, gelap, listrik mati lagi. Jadi saya masih akan meraba-raba mencari-cari dukungan kalian, tentunya saya butuhkan. Pastinya Pak. Itu. Kita siap membantu. Dukungan dari guru-guru yang ada di 15, juga dukungan dari kalian semuanya, khususnya dari anak-anak OSIS atau mungkin di kelompok-kelompok ekskul itu. Itu. Iya benar. Kemudian untuk Bapak Imron nih, kita dari tadi sudah ngobrol bersama Pak Darsono. Mungkin teman-teman yang ada di rumah ini penasaran dengan Pak Imron ini sebenarnya sebagai apa sih gitu. Jadi Pak Imron ini sebagai waka. Waka Humas. Humas. Maaf. Jadi humas, hubungan masyarakat. Jadi tugasnya humas itu apa sih? Karena kita
kita beberapa kali ada beberapa event itu kalau tidak ada Pak Dar digantikan dengan Pak Imron sebagai humas. Nah, itu lebih tepatnya apa sih humas itu, Pak? Boleh dijelaskan? Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah di sekolah ini saya diberi kepercayaan oleh Pak Kepala Sekolah sebagai wakil humas. Humas ini adalah hubungan masyarakat, jadi menjembatani antara sekolah dengan dunia luar. Jadi kita harus bisa menjembatani dengan dunia luar, yaitu instansi-instansi yang terkait atau sangat peduli pada pendidikan. Yang selama ini saya lakukan adalah melakukan kerjasama dengan kelurahan, kecamatan, kemudian ada lagi puskesmas, ada lagi danramil, koramil, kemudian polsek, dinas pendidikan, kemudian dinas kebakaran ya termasuk itu, DLH yang ada di sana itu, ya dinas lingkungan hidup itu. Kemudian juga kita juga melakukan kerjasama hubungan baik dengan para orang tua, jadi bapak ibu orang tua siswa, yaitu dalam bentuk komite sekolah. Jadi komite sekolah adalah termasuk partner sekolah dalam memajukan pendidikan, termasuk bapak ibu, anak-anak, orang tua anak-anak juga kita ikutkan untuk berpartisipasi dalam memajukan pendidikan lewat komite sekolah. Kita juga punya komite sekolah yang senantiasa hadir pada acara-acara resmi untuk bisa kita undang untuk ikut mendukung program-program sekolah. Oh berarti tugas dari Wakahumas itu lebih ke membangun kerjasama ya Pak ya? Iya. Dan juga memberikan edukasi pada semua warga sekolah untuk selalu berbudi pekerti yang luhur dengan masyarakat luar, karena kita kan pendidikan anak-anak di sini supaya ketika keluar di masyarakat itu juga bahasanya santun, budi pekertinya baik. Semua kalau ditanya itu anak siapa, kok perilakunya baik sekali, oh ini anak 15 kan, juga membawa nama 15. Tapi kalau sebaliknya ya astagfirullah ya, kalau ini siapa kok ini melakukan kegiatan melanggar hukum, oh anak 15, ini kan juga mencoreng nama 15. Jadi kita juga harus mengedukasi semua warga sekolah dimanapun berada untuk berbudi pekerti yang luhur sehingga membawa nama sekolah itu. Termasuk juga bagaimana kita nanti kalau menggalang dana sosial bagi mungkin ada salah satu warga, mungkin orang tua siswa yang meninggal dunia, lah kita lakukan kegiatan bersama-sama untuk gotong royong memberikan simpati dan empati dengan memberikan donasi sekedarnya, entah 1.000 entah 500, yang penting ikhlas, sehingga kita kumpulkan dan kita sampaikan kepada yang keluarga yang ditinggalkan, sehingga bisa memberikan penghiburan dan semangat. Termasuk akan anaknya, murid kita yang anak orang tuanya meninggal kan jadi anak yatim, kalau yang meninggal bapaknya kan yatim ya, jadi perlu kita santuni gitu ya. Termasuk juga menggalang dana seperti itu. Termasuk kalau ada kegiatan bencana alam, dari mana-mana kan ada bencana alam, nah kita bekerjasama dengan pemerintah kota Surabaya atau Pemkot dan dinas pendidikan untuk memberikan donasi dari kita semua untuk masyarakat Indonesia yang membutuhkan itu juga. Jadi banyak sekali, yang penting humas itu yang menjembatani dengan dunia luar juga dengan orang tua siswa. Oke, ini kan udah jelasin ya Pak ya tugas-tugas dari Wakahumas itu apa aja ya Pak ya. Nah ini kira-kira Pak Imron ini menjabat sebagai Wakahumas itu dari tahun kapan sih Pak? Saya masih 1 tahunan Ki. Dengan Pak Rahman separuh, dengan Pak Dar separuh, masih baru ya, masih baru. Ada niatan mau ngelanjutin lagi nggak Pak? Ya saya punya keinginan melanjutin yaitu pensiun ya. Ya tahun 2027 insya Allah saya pensiun, makanya saya harapkan anak-anakku yang saya cintai ini bersiap-siap untuk menggantikan kita semuanya, karena Pak Dar mungkin juga akan pensiun, saya pensiun, tahun ini aja kita ada beberapa guru yang pensiun. Nah makanya anak-anak harus bersiap untuk menggantikan generasi kita untuk menjadi pemimpin masa depan ya. Iya Pak Imran ini kan juga sebagai guru bahasa Inggris nih ya Pak. Boleh nih kapan-kapan 15 ngadain program buat menggunakan bahasa Inggris setiap hari apa gitu. English Day nggak sih? Iya English Day. Jadi biar teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris sehari-hari. Cuman tantangannya banyak. Ya. Ketika saya berbahasa Inggris banyak yang lari.
Tapi memang harus dimulai dengan perjuangan memang untuk membiasakan berbahasa Inggris. Dulu pernah dimulai Pak ya, hari ini bahasa Jawa, hari ini bahasa Inggris. Iya, waktu Ya, pandemi betul. itu terbit program-program baru Memang dari sini. program berbahasa Inggris ini sangat berhasil di pondok pesantren. Kalau pondok pesantren kan memang dikondisikan Benar-benar, ya, iya. betul dikondisikan harus berbahasa Inggris dan berbahasa Arab di hari tertentu. Kalau tidak menggunakan bahasa itu akan dikenakan semacam hukuman gitu. Iya. Nah, kalau di sini kan memang harus dibiasakan dengan itu, dengan perjuangan keras ya itu untuk bisa membiasakan berbahasa Inggris, berbahasa Jawa dan sebagainya. Kalau di sini anak-anaknya pasti jawabnya gini, nggak bisa bahasa Inggris. Pasti jawabnya gitu ya Pak ya. Makanya salah satunya saya minta anak-anak untuk berbahasa Inggris di YouTube ya. Iya. Jadi itu benar termasuk sekali. pancingan saya. Kalau berbahasa Inggris di depan saya kan mereka kan langsung semaput pingsan ya. Nah, kalau dia bicara bahasa Inggris di kamarnya sendiri, di video sendiri itu kan insya Allah mereka sangat semangat. Buktinya mereka ngumpulin tugas-tugas itu semangat. Ya yang seperti itu yang kita lakukan. Bisanya seperti itu. Kita mulai dari hal yang kecil-kecil dulu ya. Seperti perkenalan diri gitu ya Pak, sambil percakapan dengan Dasar-dasarnya teman gitu. dulu, Iya, ya, dasarnya intinya gitu. dulu. Ya, itu ada. Ini yang kelas 7 memang perkenalan sama deskriptif. Juga ada. Kalau yang kelas 9 itu ada yang storytelling, ada yang procedure text, itu semua berbahasa Inggris. Dan link YouTube-nya itu bebas dan saya sudah kasihkan link YouTube-nya ke Bapak Kohar pengawas kita. Ya. Iya, dulu waktu saya kelas 7 juga diajar Pak Imron, bahasa Inggrisnya juga sering banget mengasih kayak pelajaran-pelajaran bikin video seperti itu. Jadi nggak hanya materi yang ada di buku saja. Bisa Iya. bikin lancar berbahasa Inggris gitu. Karena saya melihat kalau belajar model sekarang dengan buku itu rasanya anak-anak nggak menarik. Ngantuk ya Pak. Dunia mereka kan dunia digital, jadi saya tahu lah gitu. Terkait bahasa Inggris ya Naya, di Surabaya itu ada rumah bahasa. Rumah bahasa itu didirikan zamannya Pak Bu Wali Kota Bu Risma. Itu mendirikan rumah bahasa ini dalam rangka belajar bahasa Inggris, juga termasuk belajar bahasa Indonesia bagi tamu luar negeri yang berada di Surabaya. Jadi rumah bahasa itu tidak hanya bahasa Inggris, tapi juga bahasa Indonesia, mengenalkan bahasa Indonesia kepada turis-turis itu. Jadi mereka kalau mau turis itu datang ke rumah bahasa, maka akan diajari bahasa Indonesia. Tapi untuk bahasa Inggrisnya itu memberi kesempatan kepada orang-orang mungkin TKW atau TKI yang ke luar negeri itu membekali mereka sehingga agar waktu mereka itu berangkat menjadi tenaga kerja itu dia sudah punya bekal, bisa berbahasa Inggris itu. Dan tidak hanya itu, siswa pun dipersilahkan datang ke situ dalam rangka untuk belajar bahasa Inggris gitu. Karena bahasa Kalau di Inggris itu sini penting juga ya mau Pak dibuat ya. begitu luar biasa. Boleh. Untuk ada Iya. satu hari bahasa Inggris itu bagus menurut saya gitu. Atau mungkin nanti kapan-kapan kita bisa berkunjung bareng-bareng di situ. Wah, Kak. nggak apa-apa, ayo diprogramkan, Iya. diprogramkan kayak waktu itu teman-teman siapa waktu itu ya ikut nggak itu Yang- ada Pak Tom waktu itu punya program kemana itu ke SMA. SMA 15. Iya, saya ikut itu sama ya. ini. Iya, studi tiru itu, studi Studi tiru. banding, Iya, studi iya. tiru. Nah, itu bisa aja kita datang ke sana gitu. Insya Allah sekarang masih ada. Masih aktif kalau nggak salah Pak. masih Saya ada. lihat di Oke, sosmed rumah media. bahasa itu masih ada. Yang mati suri itu rumah matematika. Karena kan ada itu. Bu Rini itu juga dulu pengajar rumah matematika. Guru matematika Surabaya hampir semuanya terprogram untuk ngajar di rumah matematika. Saya pun waktu itu juga ikut mendampingi teman-teman itu. Jadi ada rumah bahasa, rumah matematika. Terus sekarang kan ada ngaji bareng sama belajar bareng itu yang dari Ya, ngaji bareng Iya. yang programnya Pak Wali Kota iya, ya Pak ya. yang di RW itu. Jadi Surabaya ini mempunyai program-program yang mendukung banget pendidikan anak-anak di Iya, kota memang. ini gitu Iya, ya Pak. betul, luar biasa. Dari bahasa, Para pemimpin kita itu luar matematika, biasa. bahkan, Nggih. dengan agama pun sekali. Betul. Nggih. Bahkan Surabaya itu pernah dapat prestasi kota layak anak ya. Iya. Iya, betul. Makanya kan sekolah-sekolah sekarang kan juga dituntut bagaimana mengembangkan terkait program ramah anak itu, sekolah ramah anak SRA itu. Karena memang Surabaya adalah satu-satunya kota di Indonesia yang sudah memproklamirkan diri sebagai kota layak anak. Kota layak anak itu.
pastinya nanti Libels akan menghadirkan program-program yang baru ya Bapak ya. Nggih. Pasti itu. Iya, Dan semoga program-program aja. ini sudah terjalan. Kemarin juga kita sempat kedatangan Satpol PP. Iya. Dan kita juga telah mengenalkan program-program kita kepada pihak Satpol PP, dan saat ini kedatangannya Pak Dar di tahun yang baru, kalau kata Pak Tom, tahun ajaib ya 2023. Oke. Kita Kalau akan boleh saya nambah ya, terkait dengan ke depan. Ya, kebetulan kan Pak Wali juga getol sekali dalam rangka nangani kenakalan remaja ya. Iya. Sehingga saya itu terbersih pikiran begini. Di namanya organisasi dimanapun mesti ada anak yang nakal atau mungkin apa. Dalam tanda petik ya, nakal itu kan ya apa istilahnya, apa kriterianya itu kan nggak jelas banget ya. Tapi kalau kita katakanlah itu beda dan suka melanggar tata tertib, itu berarti jelas kategori anak yang kita juluki nakal tadi. Saya kepingin mereka biar sibuk terkait dengan kegiatan yang ada di sekolah ini sehingga lupa dengan kegiatan negatifnya itu. Jadi anak-anak yang itu saya sudah minta data ke teman-teman BK, guru BK waktu PLT kemarin, sudah minta, sudah ada nama-nama, itu maunya kita kumpulkan. Kemarin kita sudah adakan gathering waktu itu, kita datangkan narasumber dari provinsi terkait apa itu perlindungan anak itu dari mereka. Ya, yang ini maunya saya anak-anak yang dalam tanda petik dalam catatan BK itu kita kumpulkan jadi satu, kita beri waktu mereka pulang, semua sudah pulang, kita tahan mereka, kita bekali dengan keterampilan dalam life skill-nya, kecakapan hidupnya, entah itu membuat semacam pin atau membuat apa, pokoknya kita bekali ya kreativitas. Siapa tahu dari mereka juga ada bakat-bakat terpendam yang selama ini belum tertampung oleh kita, belum tertangani oleh kita dengan baik. Nah, dengan begitu mungkin akhirnya kita akan muncul talent-talent dari mereka akan nampak gitu. Itu. Jadi lebih sehingga menambah. begitu pulang sudah capek kan? Nah, mungkin nggak sempat untuk keluyuran, akhirnya mungkin pulang sampai di tempat tidur gitu. Itu harapan saya. Gitu. Jadi Pak Dar ini dari awal PLT sementara itu sudah memikirkan untuk kedepannya gitu ya Pak, untuk anak-anak yang ya ada di itu sini, tadi kita kan seperti tidak itu. tahu, meskipun PLT itu 3 bulan kan kita juga nggak tahu ternyata Iya. juga sampai 8 bulan gitu. Jadi saya memikirkan itu. Oke. baik. Kita bincang-bincangnya sudah banyak ya Bapak. Iya. Kita mau tanya nih, bagaimana sih Bapak first impressionnya, perasaannya berada di 15 dan mungkin ini yang pertama kali di studio talk show bareng kami ya Bapak ya, mungkin bisa Iya. dijelaskan. Oke. Sebenarnya Pak Tom udah lama menginginkan adanya talk show ini. Iya benar. Karena saking waktu itu saya pertama saya masih PLT. Rasanya kok saya tidak layak untuk talk show gitu. Kita bikin jadwal-jadwal terus gitu ya Pak. Iya, ditambah lagi begitu waktu hari hanya saya kena radang tenggorokan itu sehingga saya Iya. menunda-nunda karena saya nunggu itu. Karena saya dilarang dokter untuk banyak bicara sehingga saya menunda itu. Nah, kalau perasaan begitu masuk 15 ya sebenarnya awal wah ini tantangan tersendiri. Saya tidak pernah membayangkan, walaupun saya sudah tahu dan lama mengenal 15 karena salah satu anak saya dari 3 anak saya itu juga alumni di SMP 15. Kakak kelas kalian di sini. Kakak kelas. Baru. Jadi mengenal baik Pak Tom. Jadi kalau saya cerita dengan Pak Tom, oh iya Pak, ya memang begitu gitu kan, menceritakan itu. Jadi kebetulan di sini sehingga 15 itu sebenarnya bukan lembaga yang baru yang kami kenal, tapi kami sudah tahu di dalamnya seperti apa. Cuman ya karena 15 itu sekali lagi saya katakan ada lembaga sekolah setingkat SMP di wilayah utara menurut saya yang terbaik, maka tetap saya ada rasa ini tantangan buat saya. Tentu saya tidak mungkin melakukan apa yang di sekolah saya asal dulu dengan sini, tidak mungkin. Ini beda gitu. Yang saya hadapi beda, anaknya, orang tuanya, ya pokoknya lingkungan di sini sudah beda, sehingga tentu saya pun harus banting setir dalam rangka mencari, wah ini harus ini yang bisa diterapkan di sini begitu. Itu saya kira. Jadi saya rodok grogi titik sebenarnya. Rodok grogi masuk di 15. Begitu saya dapat surat PLT aja waktu itu saya udah, loh kenapa kok saya? Saya langsung tanyakan gitu. Kenapa kok saya? Mas sudah banyak yang para sekolah yang sudah lama di wilayah utara yang mengenal 15 lebih baik. Kok saya? Padahal yang lebih
bisa untuk di 15. Ya sudah saya terima. Kok ternyata dilanjut malah doanya teman-teman dan kalian semua dikabulkan. Semoga sekali lagi saya bisa memberikan yang terbaik untuk 15 pada kedepannya dan tidak mengecewakan kalian semua, mengecewakan guru-guru di sini juga mengecewakan orang tua kalian semua. Itu yang selalu moga-moga Pak Dar tetap bisa tidur nyenyak walaupun juga Pak Dar berpikir keras bagaimana untuk terbaiknya 15 itu. Begitu saya kira. Iya. Ini jadi tertekan mendengar ceritanya Pak Dar ini ya. Nanti kalau cerita saya bisa sampai pagi nanti. Sambil buka puasa nanti. Oke. Ya. Gimana kalau kita langsung Bahas apa ini? bahas program? Tapi kayaknya dari tadi kita ngomong mulu deh. Oh, iya. Ini kita mau Bosan nggak sih? aja nggak sih? Iya. Iya. Jadi kita isi dengan ada games. games Bapak. Gamesnya adalah kata kunci. Jadi main kayak clue-clue gitu Bapak. Mungkin bisa disampaikan oleh Bintang dan Stephanie ya. Iya. Ini yang jawab siapa ini? Ada sama. Iya Pak. Lu saya dengan Pak Imron. Iya. Bapak Imron. Pak Imron. Ini. Jadi biar seru gitu Bapak. Kayak nggak ngobrol-ngobrol serius. Memang selama gitu. ini tadi belum seru ya. Seru Bapak. Mungkin bisa dijelaskan Bintang? Ya, jadi ini kita pakai clue, kita kata kunci. Clue-nya adalah masa lalu adalah masa sekarang. Oke. Ya. Bisa kita mulai. Ini Gampang banget ya. iya, jadi itu kayak gini Bapak. Yang masa lalu adalah masa sekarang. Jadi Pokoknya gitu. semisalnya gimana ya ngejelasinnya juga bingung. Kayak gini Bapak. Ini 1, 2, 5. Nah, ini berapa gitu, Pak? Nah, gitu. Pokoknya kayak gitu Pak mainnya. Kenapa Pak Imron? Langsung saja ya Pak ya. Langsung aja ya. Ini huruf angka, sorry. Ini angka 5. Ini angka 2. Ini angka berapa Pak? Ini 5, 2. Ini angka berapa Pak? 1. Salah. Clue-nya Angka adalah 5. masa lalu adalah masa sekarang. Oh iya. Angka 5 itu. Kurang betul Pak. Betul. Coba lagi ya. Yang betul 2 Pak. Ya, yang betul. Iya, ayo lagi ya. Ini angka 2. Ini angka 3. Ini angka 4. Ini angka berapa? Ayo. Masa lalu adalah masa sekarang. Ini ya, coba saya ulang ya. Ini angka 2. Ini angka 2. Ini angka 4. Ini angka berapa? Grogi banget ya. Angka 2 gitu ya. Bukan, jawabannya itu angka 4 Pak. Karena masa lalu adalah masa sekarang. Yang awalnya 4, terus 3, terus tadi berapa? 2 ya. Nah, yang sebelumnya itu 3 berarti Pak. 4 Berarti gitu. 3 ini masa sekarang. Berarti jawabannya 3. Ya, masa lalu adalah masa sekarang. Ini kayaknya masih bingung deh Pak Dar. Jadi gini Bapak, misalnya yang pertama itu 1, yang kedua 2. Berarti masa lalunya 1. Enggak, setelah itu kan ditanya ini angka berapa. Nah, sebelum angka 3 ini berapa tadi yang sudah disebut? Angka 2. Nah, gitu. Masa lalu adalah masa sekarang. Misalnya ini 4, ini 3, ini 5. Ini berapa? 3. 3, ya benar. Pak Imron masih tahu lagi. Mestinya tadi sebelum live ini diberitahu dulu. Pak Imron masih itu Pak, Ya. masih bingung. Insya Allah bisa lah. Sudah sambung. Gitu. Atau langsung kasih hadiah saja gitu. Kayaknya kita satu kali lagi nih ya. Iya. Buat Pak Imron dulu ini. Kayaknya Pak Imron masih mencerna baik-baik. Ayo Isam, boleh di itu Isam. Oke, tadi kan angka sudah ya Pak ya. Sekarang aku mau coba hewan ya Pak. Tetap angka saja. Kalau angka saja mah kamu masih. Oke, yang pertama angka 5, yang kedua angka 1, yang terakhir angka 3. 1. Iya, betul. Ya. Oh ya ini. Hadiahnya langsung aja. Kamu belum buka puasa ya. Ya ini loh yang saya katakan 15 itu luar biasa.
kreatif membuat keluh aja juga sambil membingungkan yang tua-tua nih. Apa ada game lagi? Ada dong, tapi ini buat part 2. Ya, buat part 2 ya tentu saja. Namanya bahas apa sih? Ini di part 2 nanti kita akan membahas tentang program-program serta organisasi yang ada di 15. Istilahnya ini kita mau mengenalkan 15 kepada Bapak Darsono, begitu. Bapak sudah kenal, Pak? Yang saya kenal selama kemarin PLT kan ya itu karena saya dapat bingkisan dari Ini ada yang belum keluar satu, Mbak. Biasanya ini kita punya tradisi ngeprank, Mbak. oh gitu. Iya. yang mau diprank siapa? Aduh. Mengenalkan dulu ini. Kalau kan nanti Padar nggak tahu ngepranknya kapan gitu. Gitu. Jadi kita saya tunggu. Jadi saya harus hati-hati Jadi ya. kalau ada acara-acara apa gitu, hari-hari spesial gitu, kita biasanya ngeprank Makanya nanti gitu. kalau pas hari spesial saya sebaiknya ada di sini. Nanti pura-pura nggak tahu ya Kak. Iya. Kayaknya lebih itu. Gimana? Langsung lanjut? Lanjut dong. Lanjut program-program di SMP Negeri 15. Buat teman-teman semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan Untuk share selanjutnya sebanyak-banyaknya ya. untuk selanjutnya kita akan beralih di part saya jadi grogi ini. Lidahnya melengkung-melengkung. Kita beralih ke part 2. Dan di part 2 ini mungkin bisa menambahkan bintang tamu lagi ya? Iya, Ada nama benar. pastinya. Oke. Langsung Iya. kursi kosong talk show nanti siap mengundang siapapun untuk hadir Iya. dan menayangkan episode-episode yang belum ditayangkan, pastinya belum dibahas juga. Buat teman-teman jangan lupa voting di bawah atau bisa Komen ya. kunjungin di IG-nya Libes Production maupun OSIS ya. Betul sekali. Nanti kita bisa mengundang bintang tamu yang mungkin diinginkan dari anak-anak Libels yang Iya. belum kita undang gitu. Langsung undang yang program-program atau bagaimana ini? Langsung saja, sepertinya ini teman-teman mau lihat reaksinya Pak Dar setelah mendengar program-program yang ada di 15 ini ya Pak. Oke, langsung saja. Apa ini, kita jargon talk show dulu dong. Iya, Nanti kita beralih ke part kedua. Pak Dar dan Pak Imran diajak jargon. Iya. Pak ya. Mungkin mic-nya bisa dipegang. Kalau nanti saya bilang Libels Talk Show, jawabnya berbagi cerita bersama kami. Libels Talk Show mengudara. Something speak about everything. Oke. Sekali lagi sekaligus ditutup untuk melanjutkan part Iya, ke kedua. part Oke. 2. Oke. Mungkin yang tim yang berada di belakang bisa ikut juga ya. Libels Talk Show berbagi cerita bersama kami. Libels Talk Show mengudara. Something speak about everything. Oke, terima kasih. See you, bye-bye. Halo Sobat Hijau, perkenalkan nama saya Sobat Libels. Oh iya, halo Sobat Libels, perkenalkan nama saya Muhammad Isam Azhar dari kelas 7A sebagai tim dari Libels Production. Kamu dari siapa? Halo, perkenalkan nama saya Foni Sundaram dari kelas 8A. Di sini saya sebagai tim Libels Production. Tata. Perkenalan dulu dong. Perkenalan? Ya. Oke. Halo Sobat Libels, perkenalkan saya Nazwa Naila Ilmi dari kelas 8D dan partner saya. Halo Sobat Libels, perkenalkan saya Bintang Zaskia Ramadhani dari kelas 7C. Kami perwakilan dari OSIS SMP Negeri 15 Surabaya. Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Ramanda. Saya dari kelas 9C sebagai wakil 1 dari komunitas Dinas Together. Dan saya bersama partner saya. Saya Raya Desa Pelanto dari kelas 9I, wakil 2 dari komunitas Better.